Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Pada kesempatan ini baiknya kita membahas sesuatu yang cerdas, membahas sesuatu yang berisi pendidikan, berisi pengetahuan, yang berisi wawasan bagi rakyat Jakarta khususnya, bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah sumur resapan. Sumur resapan ini merupakan program unggulan dari Anies Baswedan. Kenapa merupakan program unggulan? Karena program ini waktu kampanye itu sangat dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan, sangat dieluk-elukan oleh Anies Baswedan, sangat disombongkan oleh Anies Baswedan, dimana katanya dia ini sanggup untuk mengatasi banjir. Tapi pada kenyataannya gagal. Pada kenyataannya Jakarta masih tetap banjir. Ada dua faktor yang membuat sumur resapan Anies Baswedan ini gagal mengatasi banjir. Dan tidak hanya dibanjiri air, Jakarta ternyata dibanjiri kritikan dan hujatan. Wajar sih, karena ratusan miliar uang rakyat dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan juga malah merusak jalan yang sudah bagus jadi dirusak. Dua faktor tersebut adalah yang pertama, program sumur resapan direncanakan dengan asal-asalan, dan yang kedua dikerjakan dengan asal-asalan pula. Jadi wajar kalau sumur resapan gagal mengatasi banjir karena direncanakan dengan asal-asalan dan dikerjakan dengan asal-asalan. Hasilnya pun asal-asalan. Ya memang kalau watak korup seperti itu, yang penting cair bro. Korupsinya bisa dibagi-bagi. Kalau korupsi besar dibagi-bagi, insya Allah aman. Harusnya kalau proyek ratusan miliar gagal, itu udah dipastikan yang merencanakan, yang melaksanakan, dan yang punya program itu harusnya dipenjara. Harusnya. Tapi itulah Indonesia bro, aneh bin ajaib. Yang pertama, kegagalan dari sumur resapan DKI karena perencanaannya yang salah. DKI nggak butuh sumur resapan, karena sumur resapan itu fungsinya untuk menampung air, bukan untuk menyerap air. Sumur itu kan definisinya itu lubang yang dibuat dengan kedalaman tertentu untuk mencari air di dalam tanah. Seperti di pedesaan pada bikin sumur, yaitu untuk mencari air. Ketika ada air tanah, terus tanahnya dilubangin, air tanah ini naik atau masuk ke dalam lubang itu melalui rembesan-rembesan. Jadi kurang tepat kalau Jakarta dibikinkan sumur resapan. Yang paling tepat memang normalisasi sungai, bikin sodetan, bikin kolam retensi, bikin danau buatan, baru pas buat Jakarta. Karena Jakarta itu daerahnya paling bawah, pasti banyak air di dalam tanahnya. Kalau dibikinkan sumur dalam jumlah ribuan, ya airnya naik. Meskipun nggak hujan, itu sumur resapan penuh dengan air. Ketika datang hujan, meluber, akhirnya banjirnya tidak dapat ditanggulangi. Begitu Mas Bro, ini insinyurnya yang bego. Dan mungkin Anies Baswedan juga bego. Tidak ada itu air bisa meresap ke dalam tanah kalau dibikinkan sumur resapan. Air itu di mana-mana pasti mengalir ke laut. Makanya di era Ahok bikin gorong-gorong besar, alirkan ke laut. Gitu bro. Ya maklum sih, Anies Baswedan kan bukan orang teknik, nggak ngerti, dia orang filsafat. Makanya pintarnya cuma ngomong. Cuman ngomongnya menyesatkan banyak orang dan membunuh dirinya sendiri. Ketika program ini gagal, udah acak adut sudah.
diketahui banyak orang, banjir tidak tertanggulangi, dugaan korupsi semakin banyak karena ratusan uang miliar digelontorkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Menyimpan atau membuat sumur resapan di trotoar, di tengah jalan, itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat. Yang merencanakannya kayak nggak sekolah, kayak nggak baca. Yang penting cair bro, cair. Kalau nggak kepake udah tinggal ditutup. Sumur resapan itu kan fungsinya itu untuk mengurangi air yang mengalir dari hulu ke hilir, supaya di hilir tidak terlalu banyak airnya. Akhirnya di hulu di tengah itu dibikin sumur resapan untuk mengurangi volume air. Maksudnya ke sana. Cuman penempatannya salah, bukan di jalan, apalagi di tengah jalan. Itu berbahaya bro bagi kendaraan. Bukan di trotoar, nggak ada gunanya bikin sumur resapan di trotoar. Kenapa saya bilang nggak ada gunanya? Karena konstruksi jalan itu ada yang namanya selokan jalan. Jadi air dari jalan itu ngalirnya ke selokan jalan. Supaya jalan tidak banjir, perbesar selokan jalannya kanan kiri. Bukan malah jalan dibikin sumur resapan. Ya akhirnya lihat sendiri. Truk terserap, motor terserap, mobil terserap, bahkan anggaran pun terserap. Ini nggak tahu otak perencananya ini dablek, nggak sekolah ini. Mungkin yang merencanakannya tukang cilok mungkin. Aduh ampun. Ya kalau di halaman rumah bisa lah, karena tidak membahayakan ya kalau di halaman rumah. Tapi kalau di jalan itu udah sebuah kekeliruan yang sangat. Seharusnya perencananya ini dihukum karena sudah menghabiskan uang rakyat 400 miliar dan sudah membahayakan pengendara dan juga sudah banyak korban. Dihukum perencananya ini sekaligus yang punya programnya. Penjara itu harusnya. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, Anies Baswedan ini memang sosok pemimpin yang tidak mengerti masalah dan tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah. Dia cuma mendengar dan pandai berbicara saja. Meskipun bicaranya tidak ilmiah, bicaranya tidak bisa memecahkan masalah, yang penting keren. Ya kalau asal keren repot. Sumur resapan, zero runoff, kelihatannya keren. Tapi ketika dipraktekkan, dilaksanakan, yang asalnya terlihat keren jadi kerenteng. Ya bahaya orang kayak gini kalau disuruh mimpi negara bahaya. Seperti saya bilang dulu, negara bisa amburadul karena dia cuma bisa bicara. Mending kalau dia ngerti apa yang dibicarakan, dia gak ngerti, bener-bener gak ngerti. Makanya kalau untuk jadi presiden ke depan, cari yang benar-benar ngerti masalah dan cari yang pintar. Karena gelar doktor pun belum tentu pintar bro. Di Indonesia itu yang namanya gelar bisa dibeli. Kalau Jokowi beda, memang pintar orang yang ngerti masalah. Yang kedua itu kegagalan sumur resapan di Jakarta itu disebabkan karena pengerjaannya pun asal-asalan. Ya bisa dilihat lah, jalan yang asalnya bagus jadi rusak. Terus zero runoff atau sumur resapan ini seharusnya bukan di jalan dibikinnya itu, apalagi di tengah jalan karena membahayakan. Harusnya itu ya di halaman-halaman rumah bisa lah pakai zero runoff, pakai sumur resapan untuk agar supaya air itu tidak menumpuk di hilir, jadi ditampung di sumur-sumur resapan. Meskipun sumur tersebut fungsinya bukan untuk meresap air, cuma untuk menampung air saja, tapi lumayan. Nah kalau sumur resapan disimpan di tengah jalan dengan pengerjaan yang asal-asalan, akhirnya menyebabkan tumbal. Mobil masuk, motor masuk, truk masuk. Dengan kualitas pengerjaan yang asal jadi.
dan tutupnya dari beton, otomatis sekuat-kuat beton kalau terkena tekanan terus-terusan ya ambrol. Meskipun pakai tulangan beton tetap ambrol. Harusnya tutupnya dari baja gitu kan, baja yang tebal 5 cm gitu atau 7 cm bisa aman. Kalau cuma plat beton meskipun 5 cm ya tetap aja ambrol. Sekuat-kuat beton kalau ditekan terus, apalagi campurannya asal-asalan ya sudah. Sumur resapan seperti yang kita lihat saat ini, banyak yang ambrol, banyak yang rusak, banyak memakan korban. Harusnya cari dong kontraktor-kontraktor, pemborong-pemborong yang benar-benar punya kualitas, punya kredibilitas, pengalaman gitu. Meskipun tidak berguna, ya minimal lah tidak mencelakakan orang. Dari sumur resapan ini kita bisa menyimpulkan Anies Baswedan ini sosok pemimpin seperti apa. Dia sosok pemimpin yang tidak ngerti masalah dan tidak mampu mencari solusi dari masalah tersebut dengan tepat. Solusinya ada, tapi kurang tepat. Yang menyebabkan, ya dia sendiri kena getahnya. Dia dibully, dia dituduh korupsi, ya wajar. Karena 400 miliar digunakan untuk bikin sumur resapan, bikin jalan rusak, bikin rakyat marah karena menimbulkan korban. Padahal jalan itu nggak perlu sumur resapan, karena air yang mengalir di jalan itu, secara teori jalan raya itu ada yang namanya selokan jalan. Tinggal diperbesar aja selokannya, selesai sebetulnya. Kenapa harus membuat sumur resapan di jalan, di trotoar? Ya karena Anies gak ngerti masalah, tidak mampu mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya dia diselimuti masalah-masalah yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.